Jadi bicara tentang takdir Allah atau hukum Allah itu ada dua, yaitu yang pertama hukum yang Allah takdirkan di alam semesta, yaitu dalam bentuk hukum kauniyah. Hukum kauniyah adalah hukum-hukum yang berlaku di alam semesta ini. Hukum alam, hukum gravitasi, hukum sebab akibat. Jadi semua yang berlaku di tatanan semesta alam ini adalah apa yang Allah kehendaki melalui takdirnya. Dan yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran adalah hukum yang diperuntukkan oleh manusia sebagai penjelasan-penjelasan mengenai hukum-hukum kauniyah tersebut dan juga sebagai hukum dalam manusia bersikap pada Allah, pada penciptanya, kepada utusannya, kepada manusia, bahkan kepada alam semesta ini. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menetapkan ukuran takdir 500 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kita ambil perumpamaan, seandainya saudara menginginkan atau ingin membangun sebuah rumah, tentu saudara akan menggambar dulu. Digambar bentuknya seperti apa, kamarnya ada berapa, kamar mandinya ada berapa. Lah nanti setelah digambar baru rumah tersebut dibangun. Mungkin nggak saudara membangun rumah tanpa perencanaan? Ya mungkin saja bikin gubuk gitu kan. Tapi tetap aja ada perencanaan kan. Allah menciptakan semesta alam ini ya, itu dengan tujuan yang benar, bukan tanpa maksud dan tujuan. Begitupun kita diciptakan oleh Allah, tidak ada istilah kebetulan. Kita ada di sini karena sebuah kebetulan. Itu pemahamannya orang-orang yang percaya Allah. Jadi seakan-akan kita terlahir dari kedua orang tua dan kita ada itu karena apa? Karena apa? Ada yang tahu? Evolusi. Kita evolusi dari monyet. Terus monyet berasal dari mana? Ada yang tahu? Kalau kita mempelajari secara medis ya, masalah anatomi tubuh, kayaknya nggak ada yang sebuah kebetulan. Karena bagian dari tubuh kita pun, setiap sel dalam tubuh kita itu hidup. Setiap sel dalam tubuh kita itu hidup. Dan setiap sel, kalau seandainya sel itu diperbesar sebesar lapangan bola, itu di situ akan ditemukan kecanggihan teknologi. Karena sel itu digerakkan oleh apa? Glukosa yang kita makan diambil. Begitu mau masuk ke dalam sel, sel itu ada ininya, ada sistem pengenalan ini racun atau bukan. Kalau racun ditiup sama sel, gak dimakan. Tapi kalau ini makanan diambil, begitu diambil di dalam diolah. Itu penelitian luar biasa. Itu sel di dalam tubuh kita, yang tubuh kita terdiri dari triliunan sel. Makanya seandainya saudara makan dari sesuatu yang haram, atau apapun itu masuk ke dalam tubuh saudara, itu sebenarnya merusak sel-sel tersebut. Jadi saudara menzolimi diri itu nggak harus menyayat-nyayat tubuh. Minuman keras haram, merokok juga haram. Itu membunuh sel dalam tubuh kita. Kalau saudara udah tahu itu haram, saudara terus melakukannya, sama dengan menzolimi diri sendiri. Maka semua hal di alam semesta ini itu bukan sebuah kebetulan. Kita lahir bukan sebuah kebetulan. Bahkan ketika kita masih di dalam rahim, sebelum menjadi janin,
Air mani masuk ke dalam rahim, terus membuahi indung telur. Itu dari sekian miliar, itu hanya satu yang selamat, yang lain mati. Tahu nggak? Pengen tahu nggak beritanya siapa yang selamat? Saudara, keberadaan saudara itu hadir lahir ke dunia ini tuh karena apa? Kehendak Allah. Dari sekian miliar kok saudara yang berhasil lahir. Nah seandainya kalau semiliar jadi semua anak gimana? Ntar binimu lahir, tahu-tahu anaknya semiliar gitu, nggak usah semiliar, sejuta gitu, jadinya sejuta gitu. Kira-kira gimana? Setiap hari ngelahirin gitu. Cebong lainnya. Itulah gambaran Allah Maha Adil. Jadi ingat, keberadaan kita bukan semata-mata karena sebuah kebetulan. Kalau hari ini ada ilmuwan bilang kita karena adanya manusia itu hasil dari apa? Evolusi. Iya kan? Evolusi bukan? Dari zaman batu, zaman es, zaman batu, zaman dibagi-bagi kan? Sampai akhirnya manusia yang tadinya kayak monyet jadi mirip setengah orang, akhirnya jadi orang beneran begitu. Kalau seandainya evolusi itu benar, tentu hari ini juga masih ada yang masih berproses. Artinya ada manusia setengah monyet. Tapi ada yang menganggap hal itu juga ada. Katanya orang-orang di bagian tertentu katanya mirip itu. Itulah munculnya rasis itu seperti itu. Islam itu menghapus rasis, ya, nggak ada beda-bedakan manusia. Mau jelek, buruk rupa, segala macam nggak dibeda-bedain. Yang membedakan itu ketaatan. Terus Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum ia beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Sehingga ia mengetahui bahwa apa saja yang ditetapkan akan menimpanya, pasti tidak akan meleset darinya, dan apa saja yang ditetapkan meleset darinya, pasti tidak akan menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara berada di sini takdir bukan? Saudara, hari ini apapun yang menimpa kita hari ini itu adalah bagian dari takdir. Jadi takdir itu kenapa berlaku? Gimana Pak? Kasihan orang-orang yang lagi sedang bermaksiat, orang-orang yang sedang melakukan dosa-dosa besar, gimana kira-kira? Kenapa nggak ditakdirin baik semua? Kenapa nggak ditakdirin orang itu menjadi baik semua? Nanti istilahnya Allah menciptakan hanya satu, surga saja. Kenapa Allah menciptakan neraka? Kira-kira pernah nggak terlintas pertanyaan seperti itu? Kenapa ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang benar, ada yang salah? Kenapa? Semua tidak terlepas dari takdir. Di mana takdir ini adalah sebuah timbangan, keseimbangan seseorang yang bersikap, beramal, berbuat, berucap, yang tidak mampu menjaga amal perbuatannya, itu akan bertahap demi tahap, dia akan lama-lama akan tersesat. Jadi artinya, orang yang hari ini tersesat, itu juga dari sebab-sebab amaliyah dia yang tidak mampu menjaga diri dari perbuatan kerusakan. Dia berbuat kerusakan sehingga akhirnya tersesat. Jadi kalau kita perumpamakan seperti wayang, dalang, dan pewayangan. Siapa yang mengenal wayang atau dalang? Tokoh-tokoh pewayangan udah ngafal nggak? Wayang kulit itu ya, yang golek, yang kulit, mau apa kayak itu kan intinya kan ceritanya kan udah baku ya kan? Ceritanya judulnya apa contohnya? Contoh Petruk jadi raja gitu kan? Itu mau 100-200 dalang juga judulnya sama, pemerannya sama, pelakunya sama. Juga kayak gitu-gitu aja. Paling kosakatanya lucu atau enggaknya itu aja.
Pewayangan dari dulu ya alur ceritanya itu aja. Nggak berubah. Seandainya kita diperlakukan seperti itu sama Allah, kira-kira Allah zalim nggak? Saudara lahir untuk masuk neraka, mau nggak? Saudara lahir untuk masuk surga, mau nggak? Iya, kasihan yang mau masuk neraka loh, ditakdirkan masuk neraka. Jadi ibaratnya memang benar, perumpamannya hampir mirip, tapi tidak mirip sama sekali. Jadi kalau kita yang sudah ditentukan tuh jalan takdirnya, Allah sudah menetapkan di akhir zaman ada 73 kelompok atau golongan. 73 golongan. Ada orang yang jadi pengikut Dajjal, ada orang pengikut Ya'juj, ada orang yang antagonis, protagonis, semua itu sudah tertulis. Peperangan demi peperangan juga sudah tertulis. Hanya saja manusia hari ini sedang beramal yang amal perbuatannya tersebut menjadi sebab-sebab menempati peran-peran yang Allah takdirkan. Jadi hari ini contoh pengikut Dajjal, tangan kanannya namanya si Cemplon begitu ya. Si Cemplon ini siapa yang akan menjadi peran Cemplon ini? Tangan kanannya Dajjal. Ya pastinya orang yang paling banyak berbuat kerusakan. Lah peran-perannya siapa? Ya nggak tahu, nanti lihat saja. Contoh seperti itu. Saudara di sini bisa jadi kalau saudara beramal buruk, bersikap buruk, lama-lama melampaui batas, bisa jadi lama-lama saudara tergiring ke arah kebinasan dengan cara yang tidak saudara sadari, akhirnya menempati peran tersebut. Jadi kaki tangannya Mbah Dajjal. Jadi hari ini kita itu hanya memiliki kuasa dalam merubah diri, menjaga ucapan, menjaga pandangan, menjaga perbuatan, amanah, tanggung jawab, jujuran, itu harus dijaga. Ketika kita mampu merubah diri itu sendiri, Allah akan merubah keadaan kita. Keadaannya seperti apa? Saudara dikumpulkan bersama orang-orang yang membela kebenaran. Atau mungkin saudara nggak bisa menjaga amal perbuatan tersebut. Saudara ditakdirkan menjadi pembela musuh-musuh kebenaran. Ini yang nggak dibahas di luar sana. Nah, maka dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut qadar atau ukuran. Jadi Allah menciptakan kita semua itu menurut ukuran. Saudara nih, kalau hari ini berbuat maksiat, gak bisa meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, saudara pada akhirnya tercipta menempati peran yang buruk, takdir yang buruk, yang bertempat di dalam walaupun saudara nggak mau, tapi kan Allah yang berkuasa.